Oke, ini adalah bohlam H4 JL65 di order untuk Isuzu D-Max ya tahun 2003. Jadi ini tipenya adalah H4 JL65. LED terbaru produk dari juragan lampu Jungki Wenas yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas di body LED-nya. Ya, jadi ini diorder dari Lampung ya. H4 JL65 untuk Isuzu D-Max ya. Ini adalah versi halogen. Kemarin ada order juga yang tahun 2006 versinya adalah menggunakan HID, tipenya D2R ya. Jadi ini dari Lampung, mobilnya ya. Rekomendasi LED paling terang adalah H4 JL65. Seperti biasa, spesifikasi LED ini adalah dia sudah nggak pakai driver. Jadi drivernya adalah di dalam, inside ya. Jadi sudah LED terbaru teknologi saat ini. Jadi tinggal cukup colok soket ke soket originalnya bawaan pabrik, selesai. Ya, tanpa perlu ada driver, tanpa perlu tambahan kabel relay, tanpa perlu tambahan alat apapun. Jadi pokoknya adalah pemasangan tinggal colok PNP ke soket originalnya. Ini merupakan upgrade terbaru dari versi JL45 atau versi Cri XHP50 di-upgrade ke JL45, saat ini adalah JL65 ya. Nah, ini juga udah langganan sama saya ya. Udah beli berapa kali itu versi Cri JL45. Nah, saat ini kita keluar model baru, kita pasangkan JL65 ya. Jadi 65 itu artinya adalah 65 watt dan dia real ya. Real ini adalah kita berbicara stabil, dia tidak ngedrop ya. Kita akan ukur menggunakan wattmeter ya, berapa sih watt realnya. Nah, ini adalah kita nyalakan watt realnya adalah 64,8 saat ini terbaca di wattmeter saya. Jadi LED ini sangat stabil ya, wattnya besar banget 65. Sebenarnya spek pabrik adalah 70, tetapi terbaca di wattmeter saya adalah cuma 65. Ya. Jadi sangat terang. Sudah di-upgrade dari yang versi lama 45 menjadi 65. Jadi naik 20 watt. Ya. Naik 20 watt, apa yang di-upgrade adalah drivernya. Kedua, bodi materialnya yang kali ini berat banget ya. Jadi padat ya. Chipnya yang dulunya menggunakan XHP50 second generation bagian high beamnya, kita upgrade juga menggunakan chip otomotif ya. Dulu versi Cri adalah dua-duanya adalah menggunakan XHP. JL45 di-upgrade bagian low beamnya. Saat ini kita upgrade full low dan high ya. Chipnya menggunakan chip otomotif. Anatomi LED ini sama seperti halogen ya, terdapat payung ya. Halogen itu terdapat payung di bagian lampu dekatnya. Tujuannya apa? Supaya cut off-nya bagus dan sempurna, tidak menyilaukan lawan arah. Ya, payungnya ini bisa dibuka dan kita bisa setting, kita bisa papas, kita bisa potong karena terdapat baut obeng ya. Anda bisa buka. Beda dengan LED yang di pasaran merupakan daging lebih dari body LED-nya ya. Jadi LED ini terdapat payung yang bisa dikalibrasi dan disetting ya. Disetting disesuaikan dengan pola reflektor mobil Anda ya. Beda dengan di pasaran yang merupakan daging lebih. Daging lebih itu maksudnya adalah yang berupa payungnya itu adalah yang merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya yang tidak bisa disetting, yang tidak bisa di papas, tidak bisa disetting gitu ya. Jadi kalau LED ini bisa ya, karena bukan merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya ya. Anda bisa perhatikan ya, ini adalah payung dari LED yang bisa disetting, yang bisa dikalibrasi ya. Nah, jadi tujuannya adalah apa? Supaya cut off-nya bagus dan sempurna ya. Nah, ini adalah payung dari LED-nya ya. Payung dari LED ini bisa dilepas dan ini anatominya 1:1 dengan halogen. Ya, kita akan masuk langsung apa sih keunggulan LED ini? Nah, kita akan jabarkan. Ini adalah reflektor mobil Anda.
Ya, ini menggunakan halogen H4. Nah, kita harus lihat cut off-nya tidak melebihi garis pola reflektor ya. Nah, ini adalah pola dari reflektor ya. Garis ini adalah pola membentuk sudut. Nah, kita kasih lihat ini tidak melebihi pola reflektor ya. Jadi yang bagian atas ini terang, bagian bawah ini gelap, tidak melebihi ini. Ini adalah untuk membentuk cut off nih. Ya. Nah, ini membentuk cut off. Nah, ini yang terang tanpa bayangan gelap ya. Ini adalah halogen tanpa bayangan gelap. Ya. Jadi sangat sempurna. Makanya kenapa kalau Anda pakai lampu halogen di mobil Anda, cut off pasti bagus, sempurna, ya, tidak menyilaukan lawan arah. Cuman masalahnya adalah kurang terang. Bener nggak? Nah, Anda upgrade LED ini menjadi sangat terang. Nah, yang jadi masalah adalah kebanyakan kok menyilaukan lawan arah, tidak fokus sinar ke atas pohon. Ya, jangan lupa pemasangan ini lepas dulu. Sudah dilepas, klipkan. Klipkan. Sudah diklipkan, dipasang. Sudah dipasang adalah karet dulu baru bohlam masuk, ya. Nah, bohlam masuk. Nah, ini tinggal pasang. Nah, pasang yang baik dan benar bagaimana? Settingkan ke arah jam 11 atau jam 12. Karena LED ini adjustable. Ya, Anda sudah pasangkan. Nah, sesuaikan dengan pola reflektornya. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan lebih pas. Kalau begini ya agak kurang benar, ya. Ini kan pas, ini kan bagus. Nah, ini salah. Ya, paskan. Nah, ini adalah teorinya. Ya, nah prakteknya bagaimana? Anda tinggal praktekkan di mobil Anda. Ya, nah untuk lebih jelasnya Anda silakan WhatsApp ke saya. Bagaimana memaksimalkan teori dengan praktek, ya seperti itu. Ya, paham? Nah, keunggulan lain dari LED ini adalah tanpa bayangan gelap. Artinya apa? LED ini dipasang seperti ini. Reflektor bagian atas itu bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Nah, LED ini tanpa bayangan gelap. Jadi artinya reflektor atas tidak menerima bayangan gelap sama sekali. Nah, tanpa bayangan gelap tuh, nggak ada yang namanya gelap, ya. Semuanya terang tuh, ya. Mungkin hanya sedikit, tetapi boleh dibilang tidak ada bayangan gelap. Nah, LED yang tanpa bayangan gelap ini akan sangat padat outputnya ke jalan, ya. Akan sangat padat ke jalan outputnya. Kenapa? Karena tanpa bayangan gelap. Artinya apa? Di bagian atas ini tidak menerima bayangan gelap. Kalau menerima bayangan gelapnya besar atau gelapnya lebar, artinya akan kurang cahaya ke jalan. Nah, kalau kurang cahaya ke jalan, artinya akan kurang padat. Ya, LED ini makanya sudah merupakan versi upgrade terakhir. Ya, wattnya menjadi lebih besar, tanpa bayangan gelap, cut off bisa disetting, adjustable-nya 360 derajat, bisa ditarik maju dan dorong mundur. Ya, tujuannya apa ya? Untuk men-setting fokusnya. Ya, jadi jangan salah. Banyak orang salah, bengkel terutama ya. Kalau bengkelnya udah salah, tentu Anda sebagai customer-nya ya terjebak menjadi salah. Reflektor ini lahir menggunakan halogen. Udah pasti cut off menggunakan halogen itu bagus. Kemudian Anda ganti LED. LED-nya buyar, tidak fokus. Terus bengkel kemudian apa yang dilakukan? Adalah menyetel tinggi rendahnya. Yaitu salah besar. Kenapa? Karena yang salah adalah bohlamnya, bukan reflektornya. Jadi yang perlu disetting apa? Bohlamnya. Ya diputar, adjustable, payungnya disetting dan payungnya dikalibrasi ya, disesuaikan dengan mobil di Indonesia. Jangan sampai Anda beli LED untuk setir kiri Anda pasang di mobil setir kanan, ya tidak cocok ya. Jadi makanya jangan sampai salah pilih ya. Memang ada harga, ada kualitas. Di luaran memang banyak sekali di online yang menjual murah ya, menjual yang spesifikasinya ditulis indah-indah, bagus-bagus, tetapi kenyataannya adalah bohlamnya tidak bagus ya. Hati-hati makanya. Ya, jualan di online zaman sekarang adalah hanya mencari keuntungan ya, bukan benar-benar spesifikasi bohlamnya tinggi gitu ya. Karena semua mau berdagang, semua mau mencari keuntungan, semua ditulis bagus-bagus spesifikasinya, tetapi Anda harus tahu bagusnya bohlam itu di mana bagusnya ya. Contohnya ini adalah adjustable, dia tanpa driver, driverless, kabel sudah dirajut oleh nilon, tanpa bayangan gelap, wattnya sudah sangat tinggi sekali, 65 watt, ya stabil dan dia tidak ngedrop. Ya, Anda penting karena kenapa? Kalau stabil tidak ngedrop itu penting karena percuma Anda beli bohlam yang wattnya besar tetapi jalan 1 jam meredup.
ya, seperti itu. Nah, teknologi pendinginan juga penting. Ini sudah terbaru ya, double cooper single heat pipe. Ya, ada heatsink dan ada kipas. Tidak storing juga penting buat Anda yang suka dengar radio atau Anda yang suka video-video itu kamera mundur ya. Kenapa? Karena kalau storing nanti gambar video Anda terganggu, radio Anda kecil. Nah, itu yang terlihat oleh mata kita dan kita bisa dengar. Kalau yang nggak bisa tahu ya sensor-sensor mobil terganggu, makanya mobilnya jadi boros BBM ya. Jadi responnya lambat, terutama di mobil-mobil Honda yang peka sekali gitu ya. Nah, LED ini aman. Nah, ini di order untuk Isuzu D-Max ya. Terima kasih sudah order, sudah datang juga. Kita pasangin ya ke Jakarta dari Lampung. JL65 ya, produk terbaru dari juragan lampu Jungki Wenas untuk D-Max 2003 Isuzu ya. Mobilnya diesel solar, harga tidak bisa naik ya, segitu-segitu aja dari dulu, tapi spesifikasinya sangat-sangat tinggi untuk yang saat ini ya. Jika Anda berminat, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda juga bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Silakan Anda WhatsApp dulu ke saya akan berikan linknya untuk Anda order, karena di online banyak sekali ya yang mengatasnamakan Jungki Wenas juragan lampu. Hati-hati produk palsu ya, jangan sampai Anda tertipu ya. Terima kasih.